Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Haryo Bagasadipwo dari kelas K3B NIT 572011327525 absensi 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Transformasi Pelabuhan di Indonesia di masa depan. Yang pertama adalah saya akan menjabarkan dari pengertian pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat yang sengaja dibangun untuk menjadi tempat berlabuhnya kapal. Kawasan inilah yang dijadikan tempat singgah bagi kapal-kapal sebelum akhirnya berlabuh atau meneruskan perjalanan. Di pelabuhan biasanya kapal menaikkan atau menurunkan muatannya. Selanjutnya adalah permasalahan dalam aktivitas pelabuhan. Dwelling time merupakan proses yang dibutuhkan sejak barang atau peti kemas turun dari kapal atau barang tersebut ditumpuk di lapangan, dan penumpukan hingga barang atau peti kemas keluar dari terminal. Selanjutnya adalah permasalahannya, yaitu waiting time. Adalah waktu tunggu kapal untuk dapat bersandar di dermaga dan melakukan proses bongkar muat barang. Semakin kecil atau nol waiting time-nya, maka kinerja bongkar muat di terminal atau pelabuhan semakin baik. Sebaliknya, jika waiting time-nya semakin besar, maka akan bertambah pula pada kinerja pelabuhan. Selanjutnya, permasalahan yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi waiting time. Di antaranya adalah ketersediaan fasilitas, yaitu fasilitas dermaga, peralatan bongkar muat yang memadai, serta fasilitas pendukung lainnya seperti lapangan penumpukan dan peralatan angkat dan angkut yang digunakan untuk kegiatan tracking serta lift on dan lift off di lapangan penumpukan. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kinerja produktivitas bongkar muat yang dilakukan oleh kren di dermaga. Dan masalah selanjutnya yaitu adalah demurrage. Demurrage adalah batas waktu pemakaian peti kemas di dalam pelabuhan atau container yard. Batas waktu untuk barang diimpor dihitung sejak proses bongkar peti kemas atau discharge. Dari sana, pengangkut ataupun kapal hingga peti kemas keluar dari pintu pelabuhan atau get out. Sedangkan untuk barang ekspor, batas waktu pemakaian peti kemas dihitung mulai dari pintu masuk pelabuhan atau get in sampai peti kemas dimuat atau loading ke atas sarana pengangkut atau kapal. Seringkali, waktu tunggu untuk berlabuh jauh lebih lama daripada waktu untuk berlayar. Ya, selanjutnya saya akan memaparkan cara mengatasi permasalahan yang ada di setiap pelabuhan. Ya, di setiap permasalahan pasti ada pemecahannya. Tidak terkecuali dengan permasalahan yang terjadi dalam aktivitas pelabuhan. Perkembangan fasilitas yang lambat menjadi alasan khusus terjadinya permasalahan di pelabuhan. Beberapa kunci permasalahannya harus ditingkatkannya peralatan yang berada di beberapa pelabuhan penting maupun yang berada di daerah terpencil. Bisa juga dengan
memperbaiki sistem maupun regulasi yang ada di pelabuhan Indonesia agar pelabuhan tersebut bisa memiliki aturan yang rapi dan tertata agar kegiatan perekonomian maupun perniagaan di negara kita berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya adalah rencana di masa depan untuk pelabuhan di Indonesia. Ya, masa depan pelabuhan di Indonesia sangat diharapkan, baik diharapkan oleh perusahaan pelayaran maupun pelaku industri dimanapun berada. Nah, saya akan menyebutkan contoh-contoh rencana masa depan untuk pelabuhan Indonesia, yaitu dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Budi Karya Sumadi mencatat masa penimbunan peti kemas atau dwelling time di pelabuhan logistik Tanjung Priok turun menjadi rata-rata 2 hingga 4 hari. Pada bulan April tahun 2021 lalu, masa dwelling time untuk ekspor impor masih di atas 3 hari, sehingga kerap terjadi penumpukan. Dan pada tahun 2019, Budi Karya menargetkan bongkar muat kapal di seluruh terminal di Tanjung Priok yang targetnya akan mencapai 8 juta dolar Amerika. Dan saat ini, Tanjung Priok sudah mengalami banyak perubahan. Akses ke darat dan dari ke pelabuhan bertambah. Penambahan peralatan dan penataan wilayah operasi mulai gate, kontainer, yard, dermaga hingga CFS juga terlihat sudah dilakukan. Pelabuhan Pintar. Pelabuhan Pintar merupakan sistem manajemen pengelolaan pelabuhan berbasis teknologi informasi atau IT. Yaitu contoh pelabuhan pintar yang ada di dunia, yaitu adalah pelabuhan Hamburg. Pelabuhan di Jerman ini dikenal sebagai pelabuhan terbesar dan tersibuk kedua di Eropa. Saat ini, pelabuhan tersebut menggunakan energi angin dan tenaga surya untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pelabuhan. Pengertian pelabuhan pintar. Smart Port atau pelabuhan pintar, sebuah sistem manajemen pengelolaan pelabuhan berbasis IT atau teknologi, khususnya dalam sistem logistik, memanfaatkan energi terbarukan. Pengelolaan pelabuhannya berkelanjutan dan dampaknya akan menghasilkan pengelolaan pelabuhan yang efisien dan ramah lingkungan. Kita tentu tahu di setiap kegiatan pasti ada pemecahan. Dan hal yang harus diberikan adalah peningkatan sistem di pelabuhan. Banyak pihak yang menginginkan kemajuan di suatu daerah dengan cara meningkatkan fasilitas yang akan membuat daerah tersebut maju. Diawali dengan kepelabuhan yang dikembangkan dengan beberapa program jangka panjang. Dapat membuat sistem dan juga fasilitas di pelabuhan menjadi berkembang dan maju. Sekian yang dapat saya jelaskan dari sini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki di NI.